bagaimana cara kita sebagai seorang entrepreneur atau sebagai seorang pengusaha untuk menyikapi semua kondisi-kondisi yang seperti sekarang ini. Nah, maka jawabannya adalah adaptasi. Kopinya udah disiapin belum? Ya, karena kita mau ngopi pagi bareng-bareng ya hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa silaturahim lagi pagi ini di tema kita kali ini adalah ngopi pagi. Ya, ngopi pagi ini ngobrol perkara ilmu dan iman ya. Pagi hari ya tentunya untuk penyemangat ikhtiar kita hari ini ya, insyaallah. Karena kita tahu bersama ya, kemarin itu rekor tertinggi jumlah yang terdampak COVID dan meninggal sampai lebih dari 1.000 orang ya. Kita doakan semoga semua yang meninggal karena COVID ini syahid ya, semoga Allah terima seluruh amal ibadahnya, iman Islamnya, dan semoga saudara-saudara kita yang hari ini lagi sakit semuanya Allah berikan kesehatan, segera pulih, segera bisa beraktivitas lagi, dan kita semua selalu Allah lindungi dan Allah beri kesehatan. Ya, teman-teman sembari menyimak seperti biasa, saya mungkin hanya ngasih pengantar kurang lebih 15 menit. Ya, sisanya teman-teman boleh tanya Q&A di kolom komentar. Nah, jadi kita nanti akan diskusi, ngobrol, tanya jawab, dan saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang kemarin belum sempat saya jawab. Nah, jadi kemarin itu ada beberapa pertanyaan di live kita 2 hari yang lalu. Jadi insya Allah nanti kita live seperti ini per 2 hari sekali. 2 hari yang lalu ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya jawab, dan insya Allah akan kita jawab juga pagi hari ini. Ya. Nah, pagi ini kita akan berbicara tentang beradaptasi. Ya. Beradaptasi. Kenapa saya menyampaikan konsepnya adalah adaptif atau beradaptasi? Karena memang seperti kita pahami, banyak teman-teman yang ngerasa, wah ini kita dihadapkan dengan suatu kondisi yang tidak menentu. Ada PPKM, nanti setelah ada PPKM ada sebelumnya ada PSB, apa segala macam, namanya bermacam-macam, bervariasi. Lalu bagaimana kita sebagai seorang entrepreneur untuk menyikapinya? Ya? Bagaimana cara kita sebagai seorang entrepreneur atau sebagai seorang pengusaha untuk menyikapi semua kondisi-kondisi yang seperti sekarang ini? Nah, maka jawabannya adalah adaptasi. Jangan pernah berpikir untuk kembali ke masa lalu. Jangan pernah berpikir bahwa nanti kondisi, suasana, keadaan akan sama seperti sebelum-sebelumnya. Ini kayaknya menurut saya sih agak mustahil ya. Bahwa semua kondisi akan terus berubah, akan terus berubah. Walaupun sekarang perubahannya dalam waktu yang begitu cepat gitu. Nah, maka perubahan itulah yang harus kita manajemen, sehingga apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya yang tidak bisa berubah adalah perubahan itu sendiri. Maka yang harus kita lakukan adalah adaptasi. Nah, bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi? Bagaimana kita beradaptasi dengan keadaan? Nah, urutannya apa? Urutannya ada 3. Karena kalau di SBC saya selalu menyampaikan tentang tiga sumbu. Ya. Untuk adaptif ini kita harus menggunakan 3 sumbu ini. Ya. 3 sumbu untuk kita beradaptasi. Apa yang pertama? Nah, yang pertama kita menggunakan sumbu yang ke atas dulu. Sumbu ke atas ini adalah sumbu spiritual kita. Kita gunakan iman. Nah, artinya apa? Agar kita siap untuk beradaptasi, maka yang pertama kali harus kita milikin adalah iman kita kepada Allah. Iman, sumbu yang ke atas ini harus kuat banget gitu ya. Yakin bahwa pandemi ini Allah yang izinkan. Qadar Allah, tanpa izin Allah nggak akan terjadi. Maka kita harus ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita ya. Allah sudah takdirkan kita menghadapi pandemi, ya kita ridho, kita hadapi gitu ya. Nah, tapi kita nggak boleh kehilangan keyakinan, gitu ya. Kita nggak boleh kehilangan yang namanya harapan, gitu. Bahwa semua yang sekarang ini dihadapkan kepada kita, semoga akan membuat kita menjadi jauh lebih baik, ya. Kita dihadapkan dengan ujian-ujian di masa lalu, membuat kita lebih kuat. Nah, maka semoga pandemi ini juga membuat kita menjadi semakin kuat, semakin agile, semakin lincah, semakin pintar, semakin untuk bisa jago lagi melihat peluang, gitu. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya gini. Kalau yang pertama dulu kita mungkin penuh dengan kepanikan. Wah, panik, kita bingung, kita nggak tahu kita harus ngapain gitu. Sehingga dengan kepanikan itu kita akhirnya kadang tahun lalu kita salah mengambil keputusan.
ya. Tapi coba kalau kita amati, trennya ternyata mirip-mirip saja gitu ya. Setahun setengah yang lalu kita dihadapkan di bulan Maret, ya, grafik yang tahu-tahu April terjun bebas, sebagian besar omset itu banyak sekali yang hilang gitu ya. Tapi ternyata di saat beberapa bisnis drop turun sekali, ternyata ada beberapa bisnis yang ternyata masih bertumbuh. Nah, saya mendampingi klien waktu tahun lalu itu ada kurang lebih sekitar 8 klien dan kurang lebih sekitar 1.200-an UKM, ya, ada 700 itu dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kita dampingi selama tahun 2020. Ada kurang lebih sekitar 200 itu dari Kementerian Keuangan DJP dan ada 400 teman-teman OYC waktu itu kita dampingi secara online. Jadi cukup banyak sekali. Nah, ketika saya coba olah datanya, saya analisa, ternyata nggak semuanya drop, masih banyak sekali yang bisnisnya bertumbuh di tahun lalu. Bahkan nggak sedikit yang ekspansi, nggak sedikit yang buka cabang, nggak sedikit yang akhirnya masih tetap bisa survive. Sampai hari ini, data yang saya pegang dari beberapa usaha yang saya pegang, baik usaha kami sendiri maupun yang saya dampingi, masih banyak yang achieve target di atas 100% gitu. Nah, jadi artinya keyakinan inilah yang harus kita miliki bahwa Allah datangkan masalah juga bersama dengan solusi. Inna ma'al yusri yusra. Allah datangkan masalah juga bersama dengan solusinya. Artinya apa? Bersama dengan kesempitan di situ juga ada bersama dengan kesempitan di situ juga ada kelapangan. Jadi bersama dengan masalah juga pasti ada solusinya. Nah, inilah yang harus kita yakini gitu ya. Jadi yang pertama sumbunya yang ke atas. Pakai iman dulu. Ya, ini sudah ditakdirkan, maka ada takdir terbaik buat kita gitu. Nah, dalam konteksnya iman yang kedua yang harus kita yakini adalah apa? Dalam konteksnya iman yang kedua yang harus kita yakini bahwa rezeki nggak akan tertukar. Rizki juga nggak akan hilang gitu, bahwa Allah itu sudah takdirkan rizki kita sampai kita mati pasti akan ditunaikan. Nah, inilah yang harus menjadi keyakinan buat kita. Banyak orang yang kadang kehilangan akal sampai kehilangan iman pada saat dihadapkan dengan kondisi pandemi. Saya ingat ada game yang saya lakukan di OYC namanya di One Year Coaching, itu ada game namanya Leader Camp. Selama Leader Camp itu semua itu sudah biasanya pertemuannya udah pertemuan ketiga atau keempat. Teman-teman itu sudah dibekali pertemuan pertama tentang purpose of life, pertemuan kedua tentang business mastery gitu ya, sudah diajarkan tentang banyak strategi bisnis. Pada saat pertemuan keempat sudah diajarkan materinya tentang disiplin eksekusi, tentang 4D dan seterusnya. Ternyata ketika kita lakukan yang namanya survival game atau The Bangkrut Games, itu ilmu itu hilang semua, tes gitu ya. Ketika mereka kita lucu itu hilang semua ilmunya gitu. Kita lepas di satu tempat tanpa perbekalan, ya kayak orang bangkrut gitu, disita semua HP-nya. Hanya sebagian kecil kelompok yang mereka benar-benar menggunakan strateginya. Tapi sebagian besar yang lainnya panik, kayaknya ilmunya nggak kepake gitu ya. Nah, akhirnya kehilangan, banyak sebagian juga kehilangan keyakinan, ya itu yang terjadi. Walaupun kemarin angkatan OYC 4 ini rekor luar biasa, kenapa? Karena The Bangkrut Games dalam waktu 3 jam, ada kelompok yang mereka masih tetap bisa benar-benar menggunakan akal sehatnya, mereka bisa menggunakan keimanannya dan menggunakan strategi-strategi yang baik ya, menganalisa dan seterusnya. 3 jam mereka bisa memecahkan rekor 90 juta, mengalahkan OIC 3, OIC 2 dan OIC 1 ya. Saya ingat OIC 1 cuma 1,4 jutaan waktu itu, OIC 2 kalau nggak salah sekitar 14 jutaan, OIC 3 itu 45 jutaan, OIC 4 itu bisa tembus rekor sampai 90 juta 3 jam. Nah, apa kuncinya? Salah satunya yakin dulu. Nah, jadi jangan sampai ini membuat kita panik, sehingga kalau panik seringkali ilmu, strategi dan yang lainnya itu jadi nggak, kayaknya hilang gitu. Nah, ini yang harus teman-teman pahami ya. Nah, satu itu. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, kalau kita sudah benar-benar bisa menjaga keyakinan sebelum kita beradaptasi, baru yang kedua kita menggunakan sumbu yang kedua, yaitu ilmu. Nah, konteksnya kita menggunakan ilmu apa? Kita analisa. Ya, kita menganalisa kondisi sekarang, ya. Kenapa? Karena pandemik yang di tahun lalu gelombang pertama, nah dengan sekarang ini gelombang kedua, saya menyebutnya ini gelombang kedua, ya, the second wave. Tahun lalu saya sudah menggambarkan grafik kurvanya, ya ada kemungkinan di 2020 itu nanti akan ada grafik dan selesai di akhir tahun menjelang awal tahun, nanti akan ada lagi gelombang kedua gitu. Nah, perkiraan saya dan ternyata sekarang terjadi gelombang kedua itu, ya. Nah, gelombang kedua ini konteksnya kalau kita ngelihat yang harus kita lihat behavior market. Behavior market itu perilaku konsumennya itu sudah berbeda ya. Tidak setakut dulu, tidak separanoid dulu. Jadi kalau kita ngelihat orang masih berani berinteraksi, orang masih keluar, pembatasannya pun agak longgar di dalam kota, hanya di luar kota yang akhirnya penyekatannya luar biasa. Nah, jadi dengan behavior market yang berubah, pasti strategi bisnisnya pasti nggak sama ya. Nah, secara detail tentang strategi bisnisnya seperti apa, tanggal 11 nanti kita akan ada SBC Business Kelas Nasional lewat Zoom. Teman-teman nanti bisa daftar. Setelah ini akan saya posting di
di wall saya flyer tentang acara tanggal 11. Di sana kita nanti akan belajar tentang step-steppingnya bagaimana sih strategi bisnis yang harus kita siapkan dalam menghadapi masa pandemi dan recovery gitu ya. Ini kita sudah harus siap recovery gitu ya. Nah, salah satu yang harus teman-teman pahami apa? Nah, ini kata kuncinya adalah bahwa bisnis itu kita bisa menjaganya kalau bisa dalam kondisi di apa ya namanya? Kita punya track ya, track bisnis itu sendiri. Saya hampir tiap hari ini ada yang chat, saya punya aset coach gitu, tolong dibantu jualkan. Kenapa saya sudah nggak tahu besok ini mau gaji karyawan pakai apa gitu ya. Saya ada juga karyawan yang sampai bilang, coach saya sudah menutup usahanya, saya nggak tahu ini harus seperti apa. Coach saya ini punya mobil, tolong di apa kalau ada teman yang butuh dijualkan untuk apa operasional perusahaan. Jadi sudah begitu banyak teman-teman yang itu dalam kondisi yang panik gitu ya. Kondisi yang panik, kondisi yang nggak tahu mau ngapain. Nah, sehingga saya berusaha untuk coba apa namanya sharing dengan kelas-kelas seperti ini untuk menyemangati teman-teman semuanya ya. Kita ini penyemangat ikhtiar kita. Nah, ketika sudah banyak yang apa ya namanya teman-teman panik ini, biasanya itu terjadi karena apa? Karena dalam konteks bisnis kita pakai ilmu kayak keran gitu, debet ya masuk itu air masuk dan air keluarnya gitu ya. Nah, keluarnya kreditnya. Nah, seringkali yang menjadi problem adalah ketika masuknya itu mengecil karena pandemi, pembatasan dan lain-lain itu mengecil, tapi keluarnya nggak bisa ditahan. Fixed cost kita terlalu besar, gaji karyawan, sewa tempat, operasional dan yang lain-lainnya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Salah satu bentuk adaptasi yang kita lakukan adalah merubah variabel-variabel dari fixed cost, cost yang tetap menjadi variabel cost gitu. Jadi tahun lalu bagaimana cara saya bertahan, survive dan juga membantu teman-teman yang lainnya, saya meminta untuk coba mendata atau memperhatikan detail pengeluaran cost-cost di perusahaan kita yang sifatnya fixed cost memungkinkan nggak dirubah menjadi variabel. Jadi fixed cost menjadi variabel itu contohnya seperti apa? Contoh kayak gini. Misalnya, fixed cost itu modelnya misalnya yang sudah pasti fix itu misalnya karyawan ya misalnya SDM. Nah, gaji karyawan ini ketika misalnya dengan kondisi di sini pemasukan mengecil, nah, ketika di sini kita harus mengeluarkan gaji karyawan yang juga dia dibayar berdasarkan dengan hari kerja, maka kita membayar fixed cost dengan variabel yang nggak tentu dan jumlahnya cenderung mengecil. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan ngobrol dari hati ke hati dengan karyawan kita, ya, dan kita sampaikan kondisi perusahaan, kondisi cash flow kita, dan meminta mereka, kalau mereka berkenan, untuk merubah skenario dari yang tadinya gajinya itu per jam, atau per hari, atau mungkin dengan skenario sebulan dapat sekian, diganti dengan variabel. Nah, variabelnya gimana? Contoh, anak produksi, kita hitung kira-kira dengan produktivitas, kira-kira mereka itu satu produk itu yang diproduksi itu berapa? Nah, misalnya kayak gitu. Jadi misalnya, oh untuk membuat satu produk yang kita produksi itu misalnya setelah dihitung gaji dia sebulan misalnya 2 juta, dia mampu dalam saat berarti kalau dibagi dengan 30 hari ketemu angkanya misalnya sekitar 80.000 atau sekian. Nah, setelah 80.000 dibagi dengan 8 jam kerja berarti kurang lebih sekitar 1 jamnya itu kita bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 10.000. 10.000 per jamnya itu dia menghasilkan berapa produk? Ternyata dia dalam 10.000 itu dia menghasilkan 10 produk, maka cost per produknya itu berarti kurang lebih sekitar Rp1.000. Nah, maka nanti kita bisa rubah bahwa cost per produknya berarti dia Rp1.000. Berarti dia akan membuat berapa produk, di situ dia akan dibayar dikalikan dengan 1.000. Nah, inilah contoh kita ngerubah yang dari namanya fixed cost menjadi variabel. Sehingga beban dari yang tadinya beban SDM kita fix, maka kita rubah beban SDM kita menjadi seperti HPP masuk ke dalam komponen produksi. Begitu juga dengan karyawan yang lainnya di marketing kita buat bagian dengan omsetnya. Jadi kita buatkan variabel berdasarkan dengan pencapaian omsetnya. Begitu juga dengan nanti divisi-divisi yang lainnya. Nah, ketika kita ini bisa rubah semuanya, maka akan berubah bergeser dari yang tadinya itu bebannya menjadi beban tetap menjadi beban variabel. Mungkin ada yang tanya teman-teman, Coach, emang mungkin mampu nggak kira-kira seperti itu, gitu ya? Pasti nanti karyawan nggak mau gini, nggak mau itu, nggak susah sekali gitu. Nah, saya ambilkan contoh. Ada 2 sampling perusahaan, yang perusahaan ini elemen SDM-nya itu benar-benar dibuat variabel gitu ya, variabel benar variabel, dan orang itu semangat bahkan nggak punya jam kerja, mau siang, mau sore, mau malam, bahkan tengah malam pun mereka masih kerja. Oke, tahu apa? Yang pertama itu adalah asuransi, yang kedua MLM. Anda kalau tahu perusahaan asuransi dan perusahaan MLM, ya, itu mereka nggak ada gaji kan, nggak agen-agennya itu nggak ada gajinya, member MLM itu nggak pemasaran atau tenaga marketingnya MLM itu nggak ada gajinya. Mereka semuanya di model adalah sebagai tenaga pemasarnya menggunakan skenario nya apa bonus gitu ya. Mereka dengan mekanisme bonus. Bahkan
Secara tidak langsung seorang yang bergabung di MLM atau di agensi asuransi, dia juga jadi marketing, dia juga jadi bagian personalia, dia juga bagian SDM-nya, dia juga bagian finance-nya. Kenapa? Karena dia harus merekrut orang, dia harus mendevelop orang juga, dia harus ngelatih juga gitu, dia harus ngitung bonus dan seterusnya. Bayangin tuh. Tapi nggak digaji sama perusahaan. Tapi herannya, kadang tuh jam ya malam masih mereka kerja pagi, nggak pernah kena lelah gitu. Jadi ketemu siapapun di prospek. Nah, Anda lihat, itu bukti bahwa tanpa digaji secara tetap pun banyak orang yang bisa kerja mati-matian. Apa yang menjadi trigger mereka? Yang jadi trigger mereka mungkin pasti ada komisi, ada bonus, ada yang lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan remunerasi. Nah, jadi dalam konteks kayak sekarang, kita bisa merubah variabel itu. Jadi dari cost yang fix, cost yang tetap, kita bisa rubah menjadi variabel yang menjadi, menjadi cost yang menjadi variabel, nah dengan skema-skema tertentu. Nah, itu yang kita buat. Jadi, kita atur, oke, dia digaji per produk, tapi nanti akan ada bonus, akan ada reward, akan ada yang lain-lain. Nah, inilah yang teman-teman bisa lakukan, gitu kira-kira. Ini contoh ya. Contoh kalau teman-teman mau menggunakan mekanisme yang tadi disebut dengan adaptif. Nah, baru satu yang kita bahas yaitu tentang adaptasi secara SDM. Masih banyak lagi contoh adaptasi-adaptasi yang lainnya. Nah, nanti jurusnya namanya AADC. Ada apa dengan COVID? Bukan ya. AADC ini nanti akan kita perdalam, kita akan perdetil pada saat tanggal 11 nanti. Bagaimana strategi adaptasinya, kita akan bahas secara apa namanya poin per poinnya. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu adalah sumbu yang ketiga, yaitu action. Nah, maka yang harus kita lakukan ikhtiar kita dalam masa pandemi kayak sekarang, jangan berhenti untuk action, jangan berhenti untuk tetap melakukan activity gitu. Jadi walaupun kondisinya pandemi, pembatasan dan yang lainnya, tetap Anda lihat apa yang bisa diadaptasikan, lalu tetap Anda tetap harus action, tetap harus eksekusi, tetap harus disiplin gitu ya. Jadi jangan akhirnya membuat kita berhenti bergerak gitu. Justru di titik-titik krusial krisis itulah akan membedakan mana pejuang yang sesungguhnya, mana pecundang, kira-kira gitu ya. Dan biasanya di titik-titik itulah akhirnya kalau kita ngelihat contoh di film Muhammad Al-Fatih gitu ya, di titik krusial setelah pertempuran sekian apa namanya puluh hari dan sudah di titik di mana banyak pasukan yang meninggal dan seterusnya, sebagian pecundang itu akhirnya mulai kelihatan sifat aslinya. Wah, nggak mungkin ini kita menang, kita pulang saja, sudah saya sampaikan dari awal ini nggak mungkin. Ini terlihat dan itu memfilter orang-orang yang pecundang gitu dan menyisakan orang-orang yang punya mental pemenang. Dan akhirnya di titik tertentu sampai di titik akhir, akhirnya Muhammad Al-Fatih mendapatkan satu inspirasi hidayah dari apa namanya jadi gurunya yang luar biasa dan akhirnya bisa mendapat inspirasi untuk menaikkan kapal-kapalnya lewat bukit. Nah, itu luar biasa kan gitu. Kalau nggak orang-orang dengan disiplin eksekusi, ekstrim eksekusi nggak akan terjadi. Itu kalau kita yang disuruh dorong kapalnya kita nggak mungkin berani mungkin ya. Nah, inilah yang teman-teman harus kita lakukan. Semoga kita akan lolos ya, kita akan lewat dari pandemi tahap kedua ini atau gelombang kedua menjadi para pemenang-pemenangnya. Yang mewarisi spirit-spirit para pejuang, para pemenang. Ya. Nah, kita akan mulai ngobrol tanya jawabnya. Saya sudah 22 menit, 20 menit lebih. Silakan teman-teman kalau yang mau tanya boleh ngetik di kolom chat. Nah, silakan. Ya, di Instagram juga bagi teman-teman yang mau tanya bisa di kolom apa namanya komentar. Nah, buat teman-teman yang di Facebook juga boleh bertanya, ketik di kolom komentarnya. Nah, saya coba cek dulu. Kemarin ada pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Karena waktu kita di 2 hari sebelumnya terbatas ya, habis. Nah, dari Mbak Nevi, ya, jadi pertanyaannya kemarin, Coach, apakah boleh jika saya menjadi seorang investor mengambil profit 10% dan semua profit itu disedekahkan karena satu bisnis saya ini insya Allah niatkan untuk full support dakwah Islam. Apakah syirkah harus ada perjanjian batas waktu? Nah, ini menarik nih. Sebenarnya saya bukan expert di bidang syirkah. Saya akan merekomendasikan teman-teman ketika mau membahas detail tentang akad-akad syirkah itu kepada guru-guru yang memang dia expert di bidang syirkah gitu ya, karena ini ada fikihnya sendiri gitu. Nah, saya karena bukan ustadz, jadi saya nggak paham tentang hal seperti ini secara detail ya. Walaupun saya belajar juga dengan guru-guru saya, ada Ustadz Jalal, juga ada beberapa teman-teman yang lainnya. Tapi poinnya gini, apakah boleh saya mengambil 10% dari semua profit untuk disedekahkan gitu ya?
Nah, selama itu akadnya disepakati di awal, maka itu nggak ada masalah gitu. Jadi ada sohibul mal, ada mudharib, dan kita sepakati bahwa pihak yang ketiganya ini adalah Allah. Maka 10% dari keuntungan kita, kita serahkan ke Allah. Tapi jangan niatkan hanya kita, tapi niatkan sebagai satu kesatuan syirkah itu. Jadi ada satu lagi yang memiliki saham 10%, yaitu siapa? Allah. Pak, itu Masya Allah. Luar biasa banget gitu ya. Saya lupa namanya siapa, tapi beliau ini adalah pendiri Al-Azhar kalau nggak salah ya. Pendiri salah satu universitas yang itu Masya Allah luar biasa, yang pada saat mendirikan universitas tersebut di desanya gitu ya, itu dia salah satu yang dilakukan adalah melakukan sirkahnya itu bahwa pemilik sahamnya salah satunya adalah Allah, dan itu menjadi sesuatu bisnis yang diberkahi sama Allah begitu luar biasa mudahnya. Kapan-kapan nanti kita coba carikan videonya, kita nanti coba akan bedah sedikit di sana. Jadi kalau pertanyaannya Mbak Devi tadi, saya rasa sangat boleh sekali gitu ya. Nah, karena bini saya ini insya Allah akan niatkan full support dakwah. Bagi saya, maka bisnis itu memang harus kita niatkan untuk ibadah. Ibadah kita. Kenapa? Sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pengusaha, waktu terbanyak kita itu adalah ngurusin bisnis. Waktu terbanyak kita itu adalah ngurusin bisnis kita. Nah, karena waktu terbanyak kita adalah ngurusin bisnis kita, maka kalau kita nggak menjadikan bisnis kita itu sebagai ibadah kita, rugi banget kan gitu. Pasti akan sangat rugi. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Jadikanlah bisnis kita itu adalah ibadah kita gitu ya. Nah, dan saya selalu menggambarkan kalau kita misalnya diminta untuk terjun langsung di dunia dakwah, ngajar orang segala macam, kita nggak mampu, ya maka paling tidak kita menjadi penyedia kuda, saya sering menyebut. Contohnya apa? Zaman Rasulullah dulu, para sahabat berdagang kaya raya, tujuannya untuk apa? Mensupport perjuangan gitu. Jadi sedekah, beli kuda, beli logistik dan seterusnya. Nah, kita sebagai seorang entrepreneur, mungkin jalur kita dakwahnya melalui bisnis. Ya udah, kita dakwah melalui bisnis. Kenapa Islam masuk ke Indonesia pun melalui jalur perdagangan, masuk di banyak negara pun melalui jalur perdagangan. Semoga perdagangan atau bisnis yang kita lakukan itu bisa menjadi wasilah, jalan hidayah bagi banyak orang. Nah, ini yang saya doakan, semoga teman-teman semua bisnisnya adalah ibadah terbaiknya ya. Nah, insya Allah itu. Oke. Nah, terus berikutnya, nah ini sudah ada Mas Andri Dewarna dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneh, pertengahan bulan kemarin sewa lahan. Rencananya mau buat bangun workshop. Kondisi gini gimana? Lanjutkan atau nunggu dulu, Coach? Nah, oke. Nah, ini yang menarik nih. Jadi, saya sendiri dalam kondisi pandemi ini justru pembangunan yang paling banyak gitu. Saya bangun rumah, saya bangun pondok, saya bangun TPA dan seterusnya. Justru pada saat masa pandemi kayak sekarang ini gitu ya. Nah, tapi itu semua harus ada analisanya gitu. Karena pembangunan ini yang harus kita lakukan adalah kita ngelihat cadangan cash flow. Nah, satu yang Mas Andri nanti harus cek adalah tujuannya membangun workshop ini apa. Nah, kalau memang sudah ada project yang fix yang membutuhkan memang ada perlebaran workshop, ada pembangunan workshop baru, tapi pekerjaannya sudah fix tadinya sudah jelas bahwa itu akan dikerjakan, maka lanjutkan. Tapi kalau kita mau ekspansi, membangun investasi kepada sesuatu yang itu belum jelas, saran saya tunda dulu. Nah, kira-kira gitu. Kenapa? Karena dalam kondisi krisis, cash itu menjadi sesuatu yang sangat powerful. Jadi saya ulang ya, dalam kondisi krisis, cash itu menjadi sesuatu yang sangat powerful. Maka kita harus punya cash yang benar-benar bisa kita pegang, kita keep, kita kuatkan, karena kekuatan kita di sana. Karena nggak ada perusahaan bangkrut karena rugi sebenarnya. Tapi perusahaan bangkrut itu karena kehabisan cash. Ya. Nah, jadi Anda bisa panik finansial kalau Anda nggak pegang cash. Gitu. Jadi yang pertama yang harus teman-teman pahamin itu dulu ya. Jadi belilah sesuatu yang pasti dengan kepastian. Jangan membeli sesuatu dengan pengeluaran yang pasti, padahal yang kita beli belum pasti, gitu ya. Nah, jadi gitu, Mas. Jadi, Mas Andri nanti boleh konsultasi lanjutan kepada saya untuk ini sebenarnya tujuannya membangun workshop apa. Jadi kalau proyeknya udah jelas, lanjutkan. Kalau proyeknya kira-kira nanti ketika membuat workshop itu belum jelas, kondisinya masih uncertainty, saran saya pending dulu biar cash-nya masih bisa dipegang. Oke. Pak J ya, Ustaz Jainuddin. Tanya Coach, di HPP selalu ada out of target, 40% ke atas aktualnya, selalu di angka 60%. Bagaimana cara breakdown HPP-nya agar bisa mencapai targetnya? Atau memang saya harus merubah target saya jadi 60%, sebab setelah kami cek ternyata tiap bulan sudah melampaui dari target persentase HPP. Nah, kemungkinan yang seperti ini itu biasanya pencatatan HPP-nya berdasarkan dengan cash basis gitu. Cash basis itu gimana? Cash basis itu adalah total HPP itu dihitung dari total belanja. Nah, jadi satu bulan ada omset misalnya 100 juta, oh bulan ini kita belanjanya 60 juta diakui sebagai HPP gitu. Nah, ini yang sering terjadi gitu. Nah, menurut saya belum pasti itu seperti itu. Kenapa? Belum pasti 60%. Dicek dulu stok awalnya berapa pada saat awal bulan.
Misalnya awal bulan punya stok misalnya 20 juta gitu ya. Tadi kan omset 100 ya. Punya stok 20 juta. Terus bulan itu belanja. Misalnya belanjanya berapa? Belanjanya misalnya ada 40 juta. Maka total stoknya kan sudah 60 juta. Ternyata pas di akhir ada sisa lagi 20 juta. Maka yang terpakai berarti sebenarnya adalah 60. Jadi 20 ditambah 40, total 60, dikurangi dengan stok akhir 20. Berarti sebenarnya real HPP-nya hanya 40% atau 40 juta tadi. Nah, ini yang harus dicek. Jadi cara ngeceknya apa? Jadi catat dulu setiap awal bulan, berapa sisa stok dari bulan kemarin, catat sebagai persediaan awal. Selama 1 bulan, berapa antum belanjanya, catat total belanja bulan itu. Akhir bulan, tutup bukuan, catat lagi berapa sisa stok yang masih ada. Nah, maka rumus HPP-nya yang dihitung adalah persediaan awal ditambah total belanja dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, itulah yang dipakai sebagai perhitungan HPP. Nah, biasanya angkanya memang bisa agak bergeser-geser gitu. Nah, benar kan? Ini dijawab langsung. Ya, betul. Kami memakai model cash basis cost. Nah, itu rumusnya itu. Jadi, nanti untuk menghitung HPP-nya, rumusnya itu tadi. Nah, kalau nanti dengan rumus tadi itu ternyata tetap di atas target yang 40%, maka di breakdown. Ini bisnisnya, model bisnisnya apa? Manufaktur atau retail? Kalau retail biasanya fix. Retail itu artinya kita beli barang yang sudah fix, dijual lagi. Nah, itu biasanya HPP-nya final gitu. Tapi kalau seandainya manufaktur, nah itu yang bisa geser-geser. Ada breakdown. Oh, saya membuat satu kue gitu ya. Kue itu komponennya ada apa? Terigu, ada telur, ada apa, ada macam-macam. Nah, ini bisa bergeser seiring dengan raw materialnya, harganya bisa berubah-berubah. Tepung bisa naik, telur bisa naik, gula bisa naik, atau bahkan bisa turun. Nah, itu nanti akan merubah dari harganya itu sendiri. Kira-kira gitu, Pak J. Nanti bisa di breakdown lagi ya. Oke. Nah, yang lain, oh belum ada lagi yang lain. Oke. Nah, itu 2 pertanyaannya. Saya cek dulu di Instagram, ada yang tanya nggak? Ada Muma Kebab. Coach, saya berminat untuk dimentori, bagaimana caranya? Oke, join tanggal 11 besok. Kita ada acara, nanti bisa dilihat di timeline saya. Soalnya nanti teman-teman nanti akan tahu bagaimana kalau kita mau belajar bareng, bisa ikut mentoring dan lain-lain ya. Soalnya mentoringnya free, gratis ya, nggak perlu bayar, nggak apa-apa. Oke, ada lagi pertanyaan? Kita ngeliat. Nah, belum ada pertanyaan lagi yang lain. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, di ngopi pagi kita ini. Insyaallah. Mas Ratno gimana kabarnya? Nah, ini Mas Ratno dari Surabaya. Semoga sehat selalu. Pak Iwan dari Bandung. Semoga sehat selalu ya Pak Iwan ya. Ini luar biasa pejuang kita ini ya. Wah, ada Bu Ida nih dari Jogja. Masya Allah ya. Pak Firdi. Wah, Pak Firdi mohon maaf banget ya. Saya nggak bisa hadir ke Balikpapan. Ya, harus digantikan dengan teman-teman yang lain. Nah, tapi Alhamdulillah tadi malam masih bisa silaturahim. Mas Jardi dari Jogja. Nah, ini teman-teman, Mas Fajar kemana aja? Aduh, ini kangen ya, Tegal. Ayo Mas, dibantu aktifkan lagi Tegal ya. Nah, oke. Nah, inilah yang mungkin nanti kita harus lakukan. Nah, kalau sudah tidak ada, setengah jam lagi, kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 30 menit lagi. Sembari teman-teman nanti bisa, kolom chat untuk bertanya, saya lanjutin. Lalu, bagaimana mekanismenya untuk kita beradaptasi di tengah pandemi ini agar kita menjadi pemenang? Tadi ada 3, kuatkan iman kita, yakin 100% hanya kepada Allah. Yang kedua, pelajari strateginya. Yang ketiga, kita kuatkan actionnya. Nah, yang pertama, dalam konteks kita beradaptasi, apa yang harus kita lakukan adaptasinya? Nah, tadi merubah yang namanya fixed cost menjadi variable cost. Jadi fix kita rubah menjadi variabel gitu ya. Jadi akhirnya membuat bisnis kita itu jadi sangat agile, lincah. Kenapa? Karena tidak punya beban yang pasti, tapi bebannya itu mengikuti seiring omset, mengikuti seiring produksi. Jadi bebannya sudah kita masukkan ke dalam elemen-elemen tadi. Nah, yang kedua apa yang harus kita lihat? Nah, yang kita lihat adalah yang namanya 360 ya analisis. Jadi analisa 360. Jadi atau saya sering menyebutnya helicopter view. Nah, helicopter view itu apa yang dianalisa? Ada 3 yang kita analisa. Yang pertama, ini jurusnya namanya 3C. Jadi helicopter view itu kita ngelihat 3C dari atas gini. Corporate, ya, competitor, dan yang ketiga adalah customer. Nah, jadi kita ngelihatnya corporate kita, tadi yang sudah kita lakukan, merubah variabel, penjebak fix menjadi variabel. Yang kedua, kita ngelihat kompetitor dan kita ngelihat customer. Apa dulu yang kita ngelihat? Nah, analisa dulu yang pertama adalah kompetitor. Ada nggak kompetitor, baik itu langsung, bisnis yang sama, ya, atau tidak langsung, itu yang dia masih saat ini tuh bisnisnya bertumbuh. Yang saat ini tuh bisnisnya berkembang, gitu. Nah, ini yang harus kita lihat. Jadi, case tahun lalu, gitu ya, mereka yang bisa survive, itu karena mereka jeli ngeliat kira-kira industri apa yang masih tetap bertumbuh. Karena pada dasarnya uang itu hanya berpindah.
Definisi bisnis yang sering saya sampaikan adalah business is helping. Business is helping itu artinya apa? Bisnis itu membantu. Mbak Tri Astuti, Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri Lasmi, ya, Waalaikumsalam. Masya Allah bisa ketemu lagi di sini ya. Kita lanjutin. Jadi business is helping. Bisnis adalah membantu. Karena bisnis itu membantu, tujuan kita berbisnis, tujuan kita menjadi seorang entrepreneur adalah menciptakan solusi. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita bisa menciptakan solusi. Nah, fokus ke sana. Jadi jangan fokus apa bisnisnya, saya jualan baju, saya jualan jilbab, saya jualan kurma, saya jualan apa. Itu activity, ya. Tapi ketika ditanya bisnis, apa bisnis kita adalah membantu. Ya, tugas kita adalah menciptakan solusi. Nah, maka sebagai seorang entrepreneur, maka salah satu yang menjadi mutlak harus kita lakukan selalu menganalisa ada problem sosial apa di luar sana, ada permasalahan apa di luar sana, ada tantangan-tantangan apa yang sedang terjadi di luar sana, sehingga tugas kita adalah menciptakan solusinya. Tugas kita menciptakan solusinya. Nah, ini yang harus kita lakukan gitu. Nah, berarti ada hal-hal yang harus kita analisa. Yes, ada hal-hal yang kita analisa. Nah, tahun lalu teman-teman yang bisa survive akhirnya berhasil survive karena kita pertama kali kita ngelihat di lingkup bisnis kita sendiri masih ada opportunity apa enggak? Masih ada masalah-masalah enggak yang terjadi? Masih ada enggak permintaan-permintaan yang terjadi? Nah, kalau di situ masih ada, dioptimalkan. Saya ambilkan studi kasus dari salah satu klien saya di Jogja. Pada saat pandemi, bulan Maret, itu omset sempat turun. Tapi ketika kita analisa, ternyata masih ada orderan. Turun, iya, tapi ada orderan. Dan orderannya ternyata bergeser. Yang tadinya orderannya di kota, berpindah ke agak daerah-daerah. Lalu apa yang saya lakukan? Langsung saya lihat, cek. Oke, di daerah sana masih ada kompetitor-kompetitor yang survive nggak? Oh, ternyata ada. Maka analisa C yang ketiga, yaitu customer. Apa customer-nya? Siapa sih yang pesan? Nah, kenapa mereka pesan? Gitu. Nah, ketika kita lihat, ternyata ketika di kota dibatasi, event-event nggak boleh, ternyata di daerah agak minggir-minggir sedikit, itu ternyata pembatasannya agak longgar. Orang masih tetap buat event, orang tetap masih buat kegiatan gitu. Ternyata permintaan di sana masih ada gitu ya. Nah, kebetulan kue Qadarullah ini produknya adalah kue gitu ya. Dan ternyata ketika resepsi-resepsi pernikahan, acara hajatan dan yang lain-lain itu dilarang, tapi orang itu masih tetap pengen menyelenggarakan walaupun hanya dengan mengantar kuenya, mengantar hantarannya. Nah, akhirnya itu kita ikutin. Akhirnya apa yang terjadi? Scale up-nya strateginya bergeser. Yang tadinya kita mengepung kota-kota, geser, hajar, daerah pinggiran, apa segala macam. Ya, alhamdulillah, achieve targetnya. Artinya tidak perlu membuat bisnis baru, tapi kita hanya ekspansi ke daerah-daerah, ya ke tempat-tempat di mana kantong-kantong market itu masih ada. Satu, strateginya bisa kayak gitu. Atau yang kedua, udah nggak memungkinkan. Contohnya kayak sebelah Asgar. Waktu itu market utama terbesarnya ada di dalam mall. Mall semuanya ditutup. Terus terjun bebas juga omsetnya sempetan. Nah, pada saat sempat turun, maka apa yang dia lakukan? Wah, ini kalau kita tetap mempertahankan outlet yang di dalam mall, nggak bisa. Maka apa yang dia lakukan? Cek, marketnya masih ada apa enggak? Oh, masih ada. Dua strategi yang kita lakukan. Buka di luar mall, yang masih memungkinkan, atau mengirim produknya ke tempat teman-teman. Nah, akhirnya apa yang dia lakukan? Mengirim ke tempat teman-teman. Ya, ini membuatlah namanya seblak kemasan. Nah, ketika dibuat seblak kemasan, boom, langsung ke seluruh Indonesia. Nah, langsung ke banyak mana, ke titik-titik itu aja bisa berjalan, produk-produknya banyak reseller, banyak agen, banyak ini penjualannya. Nah, setelah itu sudah mulai banyak, orang agak menurun, agak reda, buka di luar mall. Ternyata apa? Perbandingan omset yang di dalam mall dengan di luar mallnya naik signifikan. Nah, ini strateginya kan sudah bergeser. Nah, jadi akhirnya apa? Fokus akhirnya buka yang di luar mall, yang orang nggak perlu takut masuk ke mall, dan tempatnya agak sedikit terbuka, open space, dan seterusnya. Dan insya Allah ini sebentar lagi Kang Aldi juga berkolaborasi dengan Ustadz Wijianto, insya Allah akan membuka soto, kita doakan semoga lancar juga ya, di tepi sawah kayak gitu. Nah, ini pendekatan-pendekatan yang kita pelajari, behavior customer-nya kemana? Larinya kemana? Gitu. Tapi jangan cepat berpuas diri. Analisanya tetap harus dilihat. Ternyata apa? Ketika masuk bulan Oktober, masuk bulan November, masyarakat sudah mulai keluar. Ternyata apa? Produk kemasan, sebelah kemasan frozen food menurun grafiknya. Jadi frozen food itu naik di awal. Pada saat pandemi di awal, naik. Masuk di bulan Oktober, November turun. Nah, bagi saya nggak usah baper. Kenapa? Karena itu dia hanya sekoci penyelamat kita. Kenapa? Ketika produk kemasannya turun, ternyata yang di dalam mall mulai naik lagi. Nah, jadi tinggal fokusnya saja digeser. Produk juga kan tinggal di packingnya dipakai untuk yang produk ditaruh di outlet dan seterusnya. Nah, ini yang saya sebut dengan tadi adaptasi, terus jeli ngeliat peluang, sehingga jangan mengambil skala dalam skala yang langsung besar-besaran gitu. Tapi dengan kondisi krisis kayak sekarang, stok itu disesuaikan dengan jumlah perputaran gitu. Jangan nyetok terlalu banyak, jangan membuat cash flow itu kita tahan benar-benar tahan sebagai kekuatan kita dulu gitu. Nah,
Jadi apa? Kalau kita pegang cash, nggak kita masukkan ke dalam stok atau nggak kita masukkan ke dalam bentuk yang dia non liquid, Anda nanti lebih lincah ketika harus mengambil switching buat skoci baru, buat skoci baru, buat skoci baru, membuat riset lagi. Anda bisa switch uangnya juga masih Anda pegang gitu. Jadi benar-benar gitu. Bahkan saya sampai punya berangkas sendiri gitu. Artinya dalam kondisi kayak pandemi kemarin, uangnya taruh berangkas saja. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena benar-benar kita harus apa namanya bisa ngelihat secara helikopter view. Ya, jadi apa tadi kata kuncinya kita ngelihat tiga tadi. Kita ngelihat bisnis kita ngelihat kompetitor, kita ngelihat market. Nah, tiga inilah yang kita jadikan sebagai analisa secara 360. Kita lihat cek analisa 360 pergeserannya kemana. Nah, tahun ini apakah sama case-nya? Tentu berbeda. Tentu berbeda. Maka karena kondisinya berbeda, maka analisa 360-nya tetap harus dilakukan lagi, Anda lihat lagi. Behavior market Anda seperti apa? Ini sekarang sampai dengan tanggal 20, mungkin PPKM di Jawa Bali, PPKM yang apa namanya ketat sekali, Anda nggak bisa keluar, maka ambil waktu untuk apa? Ambil waktu, tenangkan diri, tarik nafas, ambil buku, ikutin kegiatan-kegiatan Zoom seperti ini atau kegiatan webinar seperti ini, pelajari, oh kira-kira akan kemana nih? Akan terjadi apa nih? Akan bergeser seperti apa? Nah, ini yang harus teman-teman lakukan. Nah, nanti besok tanggal 11, soalnya nanti saya akan sharing tentang bagaimana membangun satu strategi agar pada saat pandemi pun kayak gini kita masih bisa apa namanya bertahan, agar kita masih tetap bisa survive, bahkan bukan hanya survive, agar kita masih tetap bisa growth. Kita masih ya mekanisme pendekatannya growth hacking sebenarnya, mekanisme growth hacking tapi dalam kondisi pandemi gitu. Nah, itu nanti akan kita bahas pada saat nanti hari Ahad tanggal 11 Juli ya. Itu nanti kita webinar gratis bersama dengan teman-teman SBC. Mungkin kalau teman-teman SBC ada yang hadir boleh sharing apa namanya flyer atau ininya di kolom komen biar teman-teman yang lainnya mungkin juga bisa ikut nanti. Tapi secara ini nanti akan saya posting di apa namanya wall saya ya. Nanti kalau teman-teman mau ikut itu free juga. Ya nanti karena waktunya lebih panjang. Karena hari ini kita waktunya cuma 1 jam, saya akan berbicara lebih banyak tentang adaptif. Oke, ada pertanyaan lagi apa tidak, teman-teman? Saya usahanya retail coach. HPP saya 60%, bahkan lebih. Idealnya berapa ya? Nah, ideal itu ngelihat industri dan ngelihat kategori. Jadi nggak ada kata-kata misalnya ideal, tapi saya biasanya menyarankan contoh gini. Di dunia retail kalau retail, itu bahkan HPP itu bisa mencapai angka 80% gitu ya. Saya jualan retail toko bangunan gitu ya, jualan beli besi gitu. Wah, itu bisa HPP-nya bisa 80% sampai 90%. Margin kotornya paling cuma 5% gitu atau bahkan ada yang 3% gitu. Tapi di dunia misalnya, contohnya kayak ini misalnya fashion, retailnya fashion lebih gede. Kenapa? Biasanya di retail fashion itu distributor atau bahkan vendor itu dia ngasih diskon sampai dengan 40%. Berarti 60% sebagai HPP itu ideal banget, bagus banget. Kenapa retail? Retail itu cost-nya rendah. Kenapa? Karena di dalam dunia retail kita nggak ada manufaktur, nggak ada memproduksinya. Jadi alokasinya biasanya untuk apa? Ya untuk apa namanya? Untuk tim apa namanya? Wiraniaganya, untuk pramuniaganya gitu. Jadi dia tidak terlalu banyak cost-nya gitu. Nah, itu yang bisa dilakukan. Oke. Halo Lisa, selamat join. Gimana kabar Musa? Nah ini. Oke. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Wah, ada Kang Aldi, Masya Allah. Baru kita bahas Kang tadi ya, sebelah asgarnya. Nah, ini ada yang empunyanya datang. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ini dari Alim. Di masa pandemi sekarang saya dilema, mau buka usaha, kiat-kiat awal untuk buka usaha di masa pandemi. Nah, oke. Bagaimana kita mau buka usaha di saat pandemi? Nah, saya bilang sebenarnya buka usaha itu kapan aja. Buka usaha itu nggak susah, ya. Modalnya Bismillah, modalnya Bismillah. Serius, buku pertama saya yang saya tulis judulnya The Power of Synergy. Bagaimana kita bisa membuka usaha tanpa modal dan tanpa uang dan tanpa hutang. Itu buku saya ya. Nah, dalam kondisi pandemi justru tahun kemarin saya nge-push ya teman-teman yang bisnisnya memang sudah tidak memungkinkan untuk bisa dipenetrasikan pada saat pandemi, itu saya minta untuk mereka spin off atau mereka bahkan pivot untuk mereka menyiapkan sekoci. Sekoci itu kayak ibaratnya kalau kita usaha kita itu kapal induk ya. Kapal induknya misalnya, kapal utamanya kita misalnya tour and travel. Tour and travel kan deadlock udah nggak mungkin lagi, nggak bisa jalan di masa pandemi kayak kemarin. Apa yang harus dilakukan? Geser. Digeser kemana? Geser ke sekoci. Selamatin dulu nih pakai sekoci. Nah, sekoci ini mungkin bukan existing bisnis kita yang harus kita pertahankan selamanya. Tapi kalau memang ternyata bagus, nanti ya nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi unit usaha kita yang lainnya.
Tapi dia harus bisa menyelamatkan operasional agar kita masih tetap bisa berjalan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Saran saya gini, jangan pada saat Anda mau buka bisnis baru di saat pandemi, jangan masuk di dunia manufaktur atau jangan masuk di dunia produksi, tapi masuklah di dunia distribusi atau retail saja. Jadi distributor suatu produk yang sedang naik daun, atau Anda cukup untuk jadi retail saja. Nah, sebagai contoh case di Yogyakarta, salah satu klien saya juga namanya Mbak Resti, itu dia punya usaha namanya Omoni Korean Food. Pada saat pandemi kemarin dia naik luar biasa, naik banget gitu. Kenapa? Karena ketika orang nggak bisa keluar, orang tetap pengen makan makanan ala Korea, terutama anak-anak muda, dia pasti larinya ke online ya, dia beli dan dia luar biasa pertumbuhannya signifikan di tahun kemarin gitu. Nah, kalau Anda misalnya mau usaha, maka apa yang dilakukan? Jangan berpikir untuk buat seperti beliau, tapi apa? Jadi distributornya saja atau jadi resellernya saja gitu. Dengan gitu kita bisa membantu jualan, kita bisa berjualan, kita punya produk yang produknya sedang terbukti sedang naik. Nah, jadi dari situ kita bisa ngikut aja, cerat gitu. Nah, ini juga dilakukan sama Mas Arfian tahun lalu ketika usaha utamanya tadinya jualan hijab dan jilbab, sebagian agennya karena emak-emak kerjasama sama Kang Aldi jualan sebelah asgar yang kemasan gitu. Nah, ini contoh sederhananya. Jadi saya sangat merekomendasikan jangan buat bisnis baru dulu. Jangan buat bisnis baru itu kalau yang langkahnya manufaktur, tapi masuk bisnis baru yang sifatnya kita hanya cukup bersinergi. Bersinergi itu artinya ya cari opportunity-nya, lihat problem dan masalahnya, lalu Anda jadi bagian dari usaha itu dengan cara sinergi misalnya. Jadi bekerja samanya. Misalnya apa? Misalnya Anda jadi reseller, jadi agen, jadi distributor gitu ya. Atau minta kerja sama, bahkan bisa repacking gitu. Jadi ada packing ulang, kemas ulang. Jadi kalau mau masuk manufaktur paling hanya kemas ulang saja. Jadi resiko Anda sangat bisa di manajemen. Jadi manajemen risknya aman. Kira-kira begitu. Oke. Ada lagi, kita coba cek. Ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Mau tanya, Pak, lebih baik banyakin varian produk atau banyakin orang yang tahu produk kita? Nah, jadi dalam kondisi kayak sekarang, banyakin varian produk atau banyakin orang yang tahu produk kita? Banyakin orang tahu. Kalau ditanya, mana yang lebih pertama kali dulu? Banyakin orang tahu. Tapi ketika kita banyakin orang tahu, yang harus kita lakukan minta feedback gitu. Jadi kita ukur feedbacknya. Jadi setiap activity itu kita feedback, kita ukur, kita cek. Nah, apa yang harus kita cek dari activity kita? Misalnya kita posting, kita iklan, kita melakukan kegiatan-kegiatan itu, kita ukur untuk tujuannya untuk apa? Untuk tahu efektivitasnya. Maksudnya untuk tahu efektivitasnya gimana? Oh, saya sudah booster, saya sudah iklan, saya sudah promosi. Nah, efektivitasnya seberapa? Berapa banyak orang terjangkau? Berapa banyak orang yang tahu? Impresinya sampai berapa besar? Berapa banyak orang yang akhirnya nanti jadi lead? Dari lead tadi berapa banyak orang yang closing? Nah, journey ini kita pelajari betul, kita ngeliat efektivitasnya. Pada saat kita membuat beberapa kali postingan atau beberapa kali iklan, Anda lihat tipikalnya kayak mana yang diminati, seperti apa yang nggak diminati, atau seperti apa yang impresinya besar, seperti apa yang closingnya besar, siapa yang bisa melakukan closing yang besar, itu semuanya dianalisa, dibuatkan metrik. Nah, jadi ada metriknya. Nah, dari metrik itu diukur, sehingga kita tahu kira-kira dalam konteks kita booster, mana yang paling efektif dan media seperti apa yang paling efektif, konten seperti apa yang paling efektif gitu ya. Misalnya kayak Lisa main di Instagram, main di TikTok, main di apa gitu. Nah, cek dulu marketplace gitu. Mana yang kira-kira paling efektif, penetrasinya kemana, jenis marketnya siapa. Nah, dari sana kita bisa mempelajari pergeseran pasarnya, kira-kira gitu. Dari pergeseran pasar itulah kita nanti bisa belajar lebih efektif lagi, kira-kira gitu ya. Nah, ini ada dari Mas Anom, Coach, saya mau tanya, mau konsinyasi dengan HPP 50%, aman nggak ya? Tergantung bisnisnya, tergantung bisnis, tergantung produk gitu ya. Nah, dari produk dan bisnis inilah, ini kita bisa mengetahui kira-kira itu ideal atau tidak gitu. Jadi contoh misalnya, kalau saya mau konsinyasi gitu ya, ini misalnya biaya, mungkin maksudnya biaya maklunnya gitu ya. Biaya maklunnya tuh sampai dengan 50% gitu. Kalau di dunia fashion itu biasanya ketinggian gitu. Kenapa? Karena di dunia fashion itu biaya konsinyasi maklun kita harus share juga nanti dengan dengan distributor. Nah, distributor saja biasanya ngambil 30-40%. Berarti kalau seandainya kita tadi maklunnya 50%, berarti kan kita cuma tinggal sisa 10%. Nah, itu kita habis tuh, nggak kuat gitu. Nah, biasanya kalau dalam dunia maklun di dunia fashion itu diangkat 30%, 40% gitu. Tapi kalau di dunia food and beverage gitu ya, food F&B itu masih masuk gitu. Nah, jadi F&B itu kita maklun di angka 50% sampai 60% aja, kita masih bisa hajar gitu.
kita masih bisa kita ambil gitu. Jadi tergantung dengan bisnisnya, tergantung dengan industrinya. Intinya di akhir Anda masih bisa saving 20% gitu. Jadi kuncinya di situ. Jadi GP kita, gross profit kita kalau bisa di angka 20% ya. Permainannya di sana. Karena 20% itulah yang nanti akan kita pakai untuk operating kita. Minimum kalau kita tadi maklun ya. Tapi kalau kita produksi sendiri, maka NPM kita, net profit margin kita yang 20%. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita bisnis kita sendiri yang kita produksi sendiri, kita kalau bisa NPM yang 20%. Net profit margin. Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau saya gimana coach ya? Semua produk saya base manufacturing. Sekiranya langkah-langkah apa yang harus saya maksimalkan untuk bisa terus berkembang? Ya nggak apa-apa. Karena kan ini Mbak Ayu kan sudah jalan. Tadi karena pertanyaannya adalah kalau saya mau buat usaha baru. Nah, jadi artinya berbeda ya dengan bisnis yang existing dengan bisnis yang baru mau dibuka. Kalau baru mau dibuka jangan masuk manufaktur. Tapi kalau bisnisnya sudah jalan manufaktur, ya kita teruskan dengan cara tadi analisa 360. Lihat dulu marketnya, lihat dulu kompetitornya masih ada demand atau tidak, perkembangannya gimana. Nah itu contohnya ya. Jadi nggak usah panik gitu. Artinya ada dua tadi yang kita bahas. Bagi yang sudah jalan bisnisnya atau bagi yang belum jalan. Nah jadi pendekatannya memang tidak sama gitu. Kayak tadi saya contohkan yang sudah jalan, yang manufaktur ada Kang Aldi ini yang hadir dari Jogja dan juga ada Mbak Asih tadi yang usahanya Ali Bakery juga dari Jogja. Nah dua-duanya manufaktur dan dua-duanya sudah jalan. Maka apa yang dilakukan ya mau nggak mau re-engineering kayak tadi. Cek ekspansinya, cek juga bukanya, buat produk baru spin-off-nya, kira-kira kayak gitu ya. Pengembangan dari usaha yang ada. Oke, ya Masya Allah. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Nah ini sudah 50 menit, ya tandanya kita 10 menit terakhir. Nah kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, saran saya kita ketemu lagi nanti tanggal 11, kita akan ada SBC Business Class Nasional. Nanti setelah ini akan saya posting di wall saya untuk bagaimana cara ikutnya dan besok saya akan juga mengundang guru saya juga ya Ustadz Toha. Beliau ini juga pengusaha, juga entrepreneur, ya konsultan bisnis syariah juga dan ini luar biasa. Jadi artinya beliau ini Masya Allah ya. Nanti kita akan belajar juga dengan beliau ya. Oke. Ini Lisa masih bertanya, boleh tahu Korean food di Jogja itu akunnya apa? Omoni Korean Food, kalau nggak salah namanya Omoni. Nah, coba dilihat. Nanti boleh minta sama Mbak Ririn ininya, kontaknya ada kalau nggak salah nanti. Nah, terakhir ini dari Mbak Dian. Mbak Dian gimana? Semoga sehat selalu dengan keluarga besar. Semangat ya. Kemarin saya ngasih tipsnya judulnya namanya Jos Abah. Tips melawan COVID. Bukan melawan ya, berdamai dengan COVID. Jos Abah. Jos Abah itu apa ya kemarin ya? Singkatannya coba nanti dicek. Jos Abah itu singkatannya yang pertama jangan panik ya. O-nya itu optimis selalu. S-nya itu sabar dan syukur. Nah, Abahnya itu A-nya itu Allah lah segala maha penyembuh gitu ya. Nah, terus B-nya itu bahagia selalu. Terus A-nya lagi angetin badan dengan berjemur. Hanya herbalnya disiplin diminum ya. Oke, ya coach, pandemi pertama sekoti saya adalah bebek langitan dan bebek ayam frozen beserta dengan bumbu masak dapurnya. Karena waktu itu banyak di rumah saja, jadi buat stok di rumah. Kalau untuk catering dapur hirayannya, target market bergeser. Biasanya instansi dan event. Karena pembatasan sekarang targetnya keluarga, di mana keluarga orang-orang meninggal masih ada. Orang-orang meninggal, oke. Syukuran yang di mana ketika keluarga-keluarga ada yang meninggal itu masih ada syukuran yang bawa pulangnya adalah nasi kotak atau sekarang tidak mengumpulkan orang tapi dibagi-bagi. Wah, ini sebenarnya bukan pertanyaan tapi statement. Ya insya Allah itu yang saya bilang. Ketika satu pintu rizki tertutup, Allah akan bukakan pintu-pintu rizki yang lain. Kuncinya apa? Jangan kehilangan keyakinan. Selalu yakin kepada Allah. Nah, insya Allah Allah tidak akan salah dalam mengatur rizki hambanya ya. Nah, maka pagi-pagi ini saya menyemangati, biar apa? Biar teman-teman setelah ini ayo berhamburanlah di muka bumi mencari rezekinya Allah. Kenapa? Ayam saja, ayam loh ya, kita belajar dari ayam. Mau pandemi, mau nggak pandemi kayak sekarang, keluar pagi dia apa? Subuh-subuh, kukuruyuk, gitu ya. Nah, setelah itu apa yang dia lakukan? Nah, setelah agak pagi matahari mulai kelihatan, dia berhamburan di muka bumi, ya, dan dia mencari nafkah, pulang perutnya kenyang. Burung-burung terbang, pulang dia bisa bawa makan untuk anak-anaknya. Insya Allah kita juga bisa dibekali sama Allah ada pikiran, dibekali sama Allah kita juga banyak keilmuan, maka insya Allah kita jauh lebih baik daripada ayam ya. Kita pasti bisa survive. Nah, semoga ini menjadi penyemangat kita di pagi hari ini.
Bagi teman-teman semua, saya doakan semoga usahanya terus Allah berikan kemudahan, keberkahan. Ya berkah itu walaupun sedikit, insya Allah cukup banyak manfaat buat banyak orang ya. Dan semoga Allah kuatkan kita untuk melewati semua ujian-ujiannya dan jadikan kita adalah orang-orang yang menjadi lebih baik dalam setiap ujian yang Allah berikan, menjadi orang-orang yang mendapatkan hikmah dan juga diberikan hidayah, dan juga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga apapun yang kita dapatkan, kita bisa selalu bersyukur kepada Allah. Dan semoga dengan syukur itu Allah tambah lagi nikmat kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan begitu banyak nikmat yang lain yang masih Allah berikan kepada kita. Jangan lupa bersyukur. Yuk, kita ngopi pagi lagi. Selamat beraktivitas, silakan berhamburan ke muka bumi, lakukan yang terbaik. Dan jangan berpikir melakukannya untuk uang, tapi lakukan semua kebaikan itu untuk mencari ridhonya Allah. Maka insya Allah, Allah akan cukupkan. Ya Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan untuk kalian semua. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.